Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bertemu lagi dengan Miss Vidi dalam pembelajaran matematika yang teman-teman sudah belajar sebelumnya tentang materi aljabar ya. Oke, teman-teman ini hanya sekilas balik saja. Kita mau membahas tentang sejarah aljabar. Tapi sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, ini sejarah ya, sejarah dari aljabar. Nah, aljabar ini berasal dari kata aljabar yang diambil dari buku karangan Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Nah, Al-Khwarizmi ini adalah seorang ahli matematika, astronomi, dan geografi yang sangat termasyhur. Jadi ini adalah, kita harus patut berbangga ya, ini adalah ilmuwan muslim, ya, ilmuwan dari Islam yang sangat dihormati pada masanya dan telah menghasilkan banyak sekali ilmu pengetahuan yang kita bisa aplikasikan di kehidupan kita pada saat ini. Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Nah, bentuk aljabar. Nah, teman-teman kemarin sudah belajar nih bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar itu terdiri atas variabel atau gabungan bilangan dan variabel yang terkait dengan operasi hitung. 2A, min 3B, 7X, 12X, 3M, 4. Nah, ini adalah bentuk-bentuk aljabar. Nah, teman-teman, bentuk aljabar ini nanti macam-macam banyak nih. Ada yang disebut dengan suku tunggal, ada yang disebut suku banyak. Ya, yang dimaksud dengan suku tunggal itu yang mana? Contohnya nih, 4A. Ya, 4A ini adalah suku tunggal, kemudian 6AB kuadrat, kemudian min 5A kuadrat, BC kuadrat, ini adalah suku tunggal. Tapi kalau sudah digabung ya teman-teman ya, nah kalau sudah digabung seperti ini ada 2P plus 15, berarti dia suku 2. Ada 7P kuadrat min 10P, berarti dia suku 2. Artinya ada dua suku yang berbeda nih. Suku tunggal 2P ditambah dengan suku tunggal 15. Nah, berarti dia sebutnya suku 2. Suku 7P pangkat 2, suku tunggal 7P pangkat 2 dikurang 10P. Nah, berarti dia ada dua sukunya, suku tunggalnya ada dua, maka kita sebut dengan suku 2 atau binom. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan suku banyak atau polinom. Berarti kalau suku banyak atau polinom itu lebih dari dua sukunya. Nah, contohnya nih, suku yang pertama 2A, suku yang kedua adalah min 5AB, ya kan? Suku yang ketiga adalah positif 4C. Oh, berarti dia sukunya lebih dari 3. Maka kita sebut dia polinom atau suku banyak. Contohnya lagi yang ini misalnya 9X pangkat 3, dia suku tunggal pertama. Ini kemudian dikurangi suku tunggal kedua, dikurangi suku tunggal ketiga, ditambah suku tunggal keempat, kemudian dikurangi suku tunggal yang kelima. Nah, berarti dia suku 5. Nah, suku 5 ini berarti kita sebut suku banyak atau polinom. Ya. Jadi suku yang lebih dari 2 kita sebut suku banyak atau suku polinom. Suku 3, suku 4, suku 5, suku 6, suku 7, dan seterusnya itu berarti kita sebut dengan polinom. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ada siapa, ada apa saja sih? Nah, suku-suku sejenis ya, yang dimaksud dengan suku-suku sejenis itu yang kayak gimana? Nah, teman-teman perhatikan, ini sudah pernah dipelajari. Jadi Ibu hanya recall kembali saja. 5A pangkat 2 dan min 7X kuadrat Y plus 3. Nah, ada apa saja? Nah, 5 ini adalah koefisien. Kemudian A-nya adalah variabel ya, atau disebut juga peubah. Ya. Terus ada apa lagi? Min 7X pangkat 2. Berarti min 7-nya adalah koefisien, gitu ya. Kemudian X kuadrat Y-nya adalah variabel. Ya, kemudian 3-nya adalah konstanta. Nah, apa itu konstanta? Konstanta itu angka yang berdiri sendiri. Tidak ada variabelnya. Nah, jadi min 7-nya adalah koefisien, variabelnya adalah X kuadrat Y, 3-nya adalah konstanta. Nah, yang dimaksud dengan suku-suku sejenis itu hanya boleh berbeda pada koefisiennya saja. Jadi contohnya misalnya gini teman-teman. 2A, maaf, ada coretan ya, bisa hapus dulu. Oke. Kemudian misalnya gini. Apa sih maksudnya misalnya gini. Ada suku-suku yang sejenis maksudnya gini. 2A min 6A. Nah,
ini adalah dua suku yang sejenis, gitu loh. Ya, jadi hanya beda koefisiennya, berarti 2A itu sejenis dengan siapa? 2A sejenis dengan min 6A. Nah, itu dimaksud dengan sejenis. Jadi hanya beda ininya saja. Beda koefisien saja. Yang dimaksud dengan tidak sejenis seperti apa? Nah, kalau tidak sejenis berarti variabelnya yang beda. Contohnya 2A min 6B. Nah, berarti ini tidak sejenis. Kenapa? Karena variabelnya beda. Oh, berarti 2A tidak sejenis dengan siapa? Dengan min 6A. Kenapa tidak sejenis dengan min 6B, maaf. Kenapa tidak sejenis? Karena variabelnya berbeda. Gitu ya, teman-teman, insya Allah sudah paham. Kita lanjut lagi. Nah, tentukan banyak suku pada bentuk aljabar berikut. Ada soal nih. Nah, sukunya ada berapa? Coba kita hitung ya. Untuk yang 7A plus 18 min 3. Ada 3 sukunya. Pertama suku 7A, suku 18, yang ketiga adalah suku min 3A. Nah, sukunya ada 3. Kemudian, banyak suku pada 2X pangkat 4 min 5X pangkat 3 min 4X pangkat 2 plus 7X berapa? Ini suku ke-1, yang ini suku kedua, yang ini adalah suku ketiga, yang ini adalah suku keempat. Berarti ada 4 suku. Gitu ya. Nah, teman-teman sudah paham. Kita lanjut. Nah, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, gimana sih cara menentukan hasil penjumlahan dan maupun hasil pengurangan pada bentuk aljabar? Nah, teman-teman harus perhatikan yang pertama sukunya harus sejenis. Nah, kemudian berlaku sifat distributif. Distributif itu maksudnya seperti apa? Seperti ini nih. Teman-teman sudah belajar di SD. AB ditambah AC itu sama juga A dikali B ditambah AC. Ini seperti kali pelangi ya teman-teman ya. Jadi seperti kali pelangi, A dikali B berarti AB, A dikali C berarti AC. Atau A dikali B berarti AB, ditambah, karena di sininya plus, berarti di sini plus, ditambah A dikali C. Nah, seperti ini. Ya, kalau pengurangan gimana, Miss? Kalau pengurangan sama saja. A dikali B berarti AB. Kemudian di sini ada minus, berarti di sini tetap minus. A dikali C berarti AC. Seperti itu ya. Kemudian syarat yang ketiga apa? Syarat yang ketiga itu adalah hasil perkalian dua bilangan bulat. Contohnya nih, dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Negatif adalah, nah contohnya gimana? Ini pernah pelajari. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Min 2 dikali 1. Maaf. Miss hapus dulu, ini ada garis. Oke. Min 2 dikali 1. Maka hasilnya sudah pasti negatif 2. Nah, gitu ya. Jadi positif. Maaf, Miss ganti dulu. Nah, maaf. Negatif ketemu positif. Satunya positif. Maka hasilnya sudah pasti negatif. Maksudnya seperti itu. Ya. Nah, bilangan bulat positif dengan bulat negatif nih. Ini adalah contoh yang C. Ini adalah contoh yang C. Kemudian gimana? Dua bilangan bulat positif, bulat positif. Nah, yang A misalnya 2, ganti dulu. 2 dikali 2, positif dikali positif. Ya hasilnya pasti positif. Nah, gitu loh teman-teman. Jadi ini adalah aplikasi yang A. Ini adalah contoh bagian A. Lalu itu contoh bagian B gimana nih bagian B? Dua bilangan bulat negatif ya menjadi bulat negatif. Menjadi bulat positif. Contohnya gini. Negatif 2 dikali negatif 1. Nah, negatif dikali negatif hasilnya jadi positif. 2 dikali 1, 2. Seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh yang B. Nah, paham ya? Kita lanjut lagi. Nah, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Hasil penjumlahan maupun pengurangan pada bentuk aljabar dapat disederhanakan dengan cara mengelompokkan dan menyadarkan suku-suku yang sejenis. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Tentukan jumlah dari 12x kuadrat min 9x ditambah 6 min 7x kuadrat plus 8x min 14. Berarti kalau dan, ya, kalau ada kalimat dan, berarti dia dijumlahkan. Berarti 12x kuadrat min 9x plus 6 itu dijumlahkan dengan, nah yang ini
Ya, aljabar yang pertama dijumlahkan dengan aljabar yang kedua. Nah, carinya gimana caranya? Boleh dengan cara ke samping, boleh dengan cara bersusun, teman-teman. Teman-teman gampangnya gimana? Nah, Miss jelasin yang cara bersamping dulu nih. 12x kuadrat min 9x plus 6. Kita ubah dulu nih. Positif ketemu negatif. Negatif. Negatif ya. Positif ketemu positif, berarti tetap positif. Positif ketemu negatif, berarti negatif. Jadi kurungnya sudah hilang nih. Tanda kurungnya sudah hilang. 12x kuadrat min 9x plus 6 min 7x kuadrat plus 8x min 14. Nah, sekarang kita gabung nih teman-teman. Yang sukunya sejenis siapa aja? Nah, yang sukunya sejenis itu yang ini ya. Nah, ini dengan 7x, ini sejenis. Berarti kita deketin aja. 12 dikurang 7, teman-teman. Hasilnya adalah 5. Nah, berarti ini adalah dari 5x kuadrat. Nah, sekarang mana lagi yang sukunya sejenis? Cari lagi. Oh, 9x sama 8x ini sejenis nih, Miss. 9x sama 8x itu sejenis. Min 9 ditambah 8, hasilnya adalah min 1. Nah, itu ya. Ada lagi nggak sejenis? Ada. Mana yang sejenis? Yang sejenisnya adalah Yang sejenisnya adalah 6, dia tidak punya variabel nih. 6 sama min 14. 6 dikurang 14, hasilnya adalah min 8. Nah, kita sudah selesai nih teman-teman. Ini adalah penjumlahan bentuk aljabar. Atau teman-teman bingung, Miss, aku bingung nih cara yang pertama, mau pakai cara yang kedua, mau disusun, boleh. Kita susun. 12x kuadrat min 9x plus 6, ini adalah aljabar yang pertama. Min 7x kuadrat plus 8x min 14 ini adalah aljabar yang kedua. Disusun nih pakai plus. Kita jumlahin. Oh, ini aljabarnya ini apa namanya? Variabelnya sama. Oh, berarti di satu suku. 12 ditambah 7 hasilnya 5. Min 9x sama 8 dia satu suku. Min 9 ditambah 8 hasilnya positif 1 negatif 1. 6 ditambah min 14 hasilnya min 8. Nah, sama nggak teman-teman? Sama ya. Nah, jadi teman-teman boleh pakai cara disusun ke samping atau boleh juga pakai cara bersusun ke bawah. Nah, kemudian yang ini, gambar di samping menunjukkan sebuah persegi dengan panjang sisi 2N. Nah, panjang sisi-sisinya 2N. Berarti di sini 2N, gitu ya. Di sini 2N, di sini 2N. Karena persegi itu sisi-sisinya sama besar. Tentukan keliling persegi tersebut dinyatakan dalam N. Nah, keliling persegi adalah jumlah panjang sisi persegi. Keliling, ingat lagi pelajaran SD kelas 4 ya, teman-teman ya. Keliling persegi itu adalah 2N ditambah 2N ditambah 2N ditambah 2N. Berarti hasilnya adalah 8N cm. Nah, ini kenapa kita sebut bentuk aljabar? Karena dia punya koefisiennya adalah 8, gitu ya. Variabelnya adalah berapa teman-teman? Variabelnya adalah N. Nah, itu ya. Jadi dia termasuk ke dalam bentuk aljabar. Kemudian kita lanjut teman-teman ke soal nomor 4. Kurangkan 5P min 3Q dari 9P min 6Q. Kemudian sederhanakan. Berarti dikurang nih. Hasil pengurangan dari 5P min 3Q dari 9P min 6P. Nah, ada kalimat pengurangan ini dari ini. Nah, hati-hati loh teman-teman. Kalau ketemu kalimat seperti itu, bukan berarti yang ini dikurangi yang ini ya, salah. Ada kalimat dari. Nah, kalimat dari ini mempengaruhi, berarti harusnya kita balik. 9P min 6Q dikurang 5P min 3Q. Nah, dikeluarkan nih, kurungnya dihilangkan. 9P min 6Q, nah ini min. Min ketemu plus, berarti hasilnya min. Min ketemu min, berarti hasilnya plus, gitu ya. 3P min 6Q min 5P ditambah 3Q. 9P min 5Q. Kenapa 5P-nya pindah? Karena dia sejenis. Kita dekatkan dengan yang sejenis. 9P min 5P dikurang 6Q plus 3Q. Nah, ini yang sejenis nih. Ini sejenisnya sama ini. Itu ya. Kita kurang 9 dikurang 5, hasilnya 4. Min 6 ditambah 3, hasilnya min 3. Maka ketemu hasilnya ini.
Miss ribet saya nih sama cara yang ini, saya mau susun ke bawah, boleh. 9P min 6Q dikurang 5P min 3Q. Nah, berarti hasilnya adalah 4P min 3Q. Sama saja ya teman-teman ya, teman-teman boleh pakai cara yang mana saja. Nah, kurangkan min 4 dikali 2X plus 3 dari. Nah, ada kalimat dari juga nih teman-teman. Berarti kalau dari ini dikurang ini ya, nggak boleh kebalik. Min 5X, 5 dikali X min 2 dikurang min 4 dikali 2X plus 3. Oke, sekarang kita bahas yang ini. Nah, kalau kayak gini gimana, Miss? Kalau kayak gini, teman-teman kalikan dulu yang di dalam ya. Oke. Kalikan dulu yang di dalam. Ini nih. Min 4 dikali 2X. Min 8X. Ya. Min 4 dikali 3. Min 12. Nah. Oke. Berarti yang di dalam sini sudah selesai. Yang di luar juga sama. Min 5 dikali X. Min 5X. Min 5 dikali min 2. Berarti positif 10. Min dikali min plus. Berarti kita dapat 5X plus 10. Nah, sekarang kita cari yang sukunya sejenis. Yang sejenis siapa? Si X sama 8X. 5X sama sejenis. Berarti sejenis. Min 5 ditambah 8. Hasilnya 3X. Kemudian yang sejenis siapa lagi? 10 sama 12 nih konstanta. Dia nggak punya variabel. Berarti 10 ditambah 12. Hasilnya adalah 22. Berarti aljabarnya adalah 3X plus 22. Oke. Teman-teman sampai sini ngerti? Paham? Miss belum bisa masuk ke perkalian bentuk aljabar. Jadi kita masih belajar tentang pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar ya teman-teman ya. Hari ini mungkin tidak ada tugas karena teman-teman sebelumnya sudah ada tugas yang sudah Miss kasih, yang sudah Miss beri di pertemuan sebelumnya. Jadi tolong diselesaikan dulu tugasnya yang kemarin ya. Untuk terkait materi hari ini teman-teman bisa tanyakan langsung via Wapri. Oke, baik. Miss tutup ya teman-teman pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan memperhatikan video yang sudah Miss kirimkan. Silakan dipelajari lagi untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabarnya. Jika ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa langsung wapri ke Miss. Oke, Miss cukupkan pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, udah selesai nyatetnya apa di screenshot kalian? Oh, screenshot biar lanjut.